Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Muhammadiyah Cabang Buluhan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang dicurahkan pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam tempat yang mulia, yaitu Masjid Mujahidin, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan rutin kita dalam setiap bulan, yaitu pengajian Ahad pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam bersambung kepada keluarga beliau, bersambung kepada para sahabat beliau, bersambung kepada para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, para jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Adapun susunan acara pada pengajian kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang ketiga langsung pada tausiah agama Islam, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Menuju pada acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah acara pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kesatuan dalam bingkai ukhuwah. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Thoha Yusuf Zakaria LC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. Yang saya hormati Ketua yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala karunia nikmatnya kita diberikan sehat, sehat badan kita, sehat otak pikiran kita, dan sehat hati kita.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan usia yang barokah, ilmu yang barokah, harta yang barokah, dan anak-anak keturunan yang barokah, soleh solehah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi rezeki anak, rezeki istri, rezeki kendaraan, rezeki macam-macam yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang-kadang kita ini juga kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi rezeki kekuatan, diberi rezeki harta yang banyak, hajinya kurang, ibadahnya kurang, umrohnya kurang. Sudah diberi rezeki banyak kita oleh Allah Subhanahu wa taala, punya mobil, seabrek-abrek kendaraan luar biasa, tapi mobil-mobil kita bawa ke tempat-tempat yang maksiat dan mungkarat, tidak dibawa ke tempat-tempat pengajian, tidak dibawa ke masjid untuk sholat. Ini yang terjadi saat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak karunia rezeki, tapi kadang-kadang kita seringkali menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara syukrun bil qalbi wa syukrun bil lisani wa syukrun bil jawarihi atau bil arkan. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Meyakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari Allah. Nggak ada dari yang lain. Karena kadang-kadang kita ini kalau sudah dapat rezeki, anak-anak lulus dari sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka anggap bahwasanya saya lulus ini karena saya belajar sungguh-sungguh. Nah itu. Ada orang yang berhasil pekerjaannya mengatakan ini karena keseriusan saya di dalam bekerja. Kalau bukan karena serius, saya tidak akan mungkin berhasil. Jadi menganggap bahwasanya keberhasilan itu atas hasil usahanya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukrun bil lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang setelah mendapatkan nikmat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lisannya, tapi dia mengatakan duh kesoon. Ini pakai bahasa Madura juga ya? Oke. Kalau gitu pakai bahasa Madura aja. Madura paham ki? Oh, gimon. Betul kula kebeter panjenengan tak bisa paham kui bahasa Madura. Karena wuluhan ni kebanyakan orang coba. Tapi ki alhamdulillah menabi panjenengan setuju faham. Karena betul kau ni tak patut faham bentang Madura. Ocak coba betul kau tak patut faham, tapi menabi ocak Madura insyaallah faham bisa. Ki saya. Senomor telo. Tak paham ki. Oh paham ki. Yang nomor 3, nomor telok ni syukrun bil jawarihi. Mengucap kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kalaban al jawarih, kalaban anggota-anggota tubuh kita. Allah beri otak ke kita, Allah berikan akal fikiran kepada kita untuk kita berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik. Aja mikirin saya negatif. Ebri otak, ebri mata, asyukur ke Allah Subhanahu wa taala kalaben kita ngolaten saya sigus bagus. Menabi sigus tak bagus tak oleh. Contoh panjenengan nego handphone.
Pas ketemu burung saya tak saya kan akelebet nang handphone ni akelebet itu apa? Akelebet itu maksud Indonesianya akelebet apa Ustaz? Lewat gitu ya, lewat, ada sesuatu yang lewat gitu di dalam handphone kita itu, ya kita jangan kita syukuri yang itu harus naudzubillahi min dzalik. Akelebet alhamdulillah ya kini anu lah kadang-kadang handphone ni kan banyak saya ketika disa mangkana nak kana kini ni kan tak oleh naku handphone di samping merusak akal, merusak saraf, merusak pikirannya anak-anak, juga merusak kesehatannya anak-anak, juga merusak mental ketika disa merusak mentalnya anak-anak. Mangkana nak kana dika tak oleh naku handphone. Kadang-kadang ring tua ni kan male anak neng male anak dim tak nangis pasti beriin handphone. Pas saya teku video sedih tak bener ada pas neroh akhirah. Oh Jawa. Iya, baik. Jawa ya. Aduh, saya Jawa tak bisa, Bu. Bahasa Indonesia aja ya. Ya sudah kalau gitu bahasa Indonesia saja. Baik. Auber ke Indonesia makanya. Baik. Jadi ini mic-nya anu ya. Mic-nya ya baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ini otak, berikan kepada kita mulut, berikan kepada kita mata, harus kita syukuri. Syukrun bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Anggota tubuh kita ini harus kita syukuri. Kenapa? Dan bagaimana caranya kita mensyukurinya? Ya, kalau dengan bil arkan ya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk yang baik-baik. Begitu. Digunakan untuk yang baik-baik. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baca Al-Qur'an, untuk memberikan nasihat, untuk ngomongin yang berbicara yang positif-positif. Tapi kadang-kadang mulut kita ini lengah lalai. Akhirnya ngomong tentang aibnya seseorang. Tak boleh. Ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita syukuri nikmat Allah ini. Kenapa? Karena Allah berikan kepada kita itu mulut untuk kita gunakan yang baik-baik, baca Quran, zikir ke pangeran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, lalu Allah berikan kepada kita tangan. Bukan untuk ngamplok, bukan untuk ngambil haknya orang lain, tetapi kita tuh memberi kepada orang lain, melakukan kebaikan tangan ini. Kaki juga begitu. Jadi syukrun bil jawarih namanya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita itu digunakan untuk yang baik-baik, untuk hal-hal yang positif. Nah, itu syukur. Dan kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia kepada Allah karena iman kita dipersaudarakan dan dipersatukan. Karena tauhid kita dipersaudarakan dan dipersatukan. Karena Al-Quran kita ini dipersatukan dan dipersaudarakan. Karena Ka'bah sebagai kiblatnya umat Islam, kita ini dipersatukan dan dipersaudarakan. Karena Idul Adha, karena lebaran haji, haji itu adalah sebagai lambang persatuan umat Islam. Yang kaya, yang miskin, yang presiden, yang apa, semuanya pakaiannya sama, putih. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini sudah beberapa tahun belakangan ini Indonesia selalu tidak sama dengan Makkah Al-Mukarramah. Idul Adhanya, termasuk juga Idul Fitrinya juga. Tapi kebetulan memang alhamdulillah hisab hakiki yang dilakukan oleh Muhammadiyah tanggal berapa Pak? 10 Dzul Hijjah. Nah, awal Dzul Hijjahnya bertepatan dengan tanggal 19
Juni. Tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 28 Juni lah. Ini ada hadis bahwasanya Amir Makkah khotbah, anna Amir Makkah khotbah, bahwasanya penguasa Makkah itu berkhutbah. Tsumma qala, dan kemudian dia berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kami. Ini Rasul ya, Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami, anan sukalir ru'yah, untuk kami ini menjalankan manasik haji berdasarkan ru'yah. Ru'yat hilalnya siapa? Ru'yat hilalnya ahli Makkah. Saya akan berbicara ini berdasarkan tema tadi, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa kita jaga ini. Para ulama al-madzhab, al-Imam Syafi'i, terkait dengan Idul Fitri, beliau mengambil patokannya yaitu ru'yat lokal. Saya ulangi, Imam Syafi'i kalau Idul Fitri itu menggunakan patokannya ru'yat lokal. Jadi ru'yat hilalnya itu untuk setiap negerinya masing-masing itu, Pak. Kalau Imam Hanafi, Maliki dan Hambali menganut faham ru'yat global. Kalau misalkan sudah ada orang yang sudah melihat di satu negeri, maka semuanya harus beridul fitri. Dan berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha ini semua ulama madzhab itu bersepakat. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki sepakat ru'yat hilal wali Mekah, Amir Mekah. Sepanjang sejarah itu seperti itu. 50 negara yang mayoritas yang ada muslimnya di situ, semuanya nanti ini akan beridul adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, kecuali 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Mabims, berdasarkan kesepakatannya Menteri Agama Brunei, ya, Indonesia, Malaysia, Singapura. Hanya 4 negara saja. Sama dengan Idul Fitri yang lalu, 30 negara umat Islam itu melaksanakan Idul Fitri sama dengan Muhammadiyah. Mak padu Muhammadiyah itu. Ada. Jadi ini ketepaan. Lah, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia. Kalau kita menganut faham ini, ru'yat hilalnya ahli Makkah itu sebagai patokan dan dasar, maka umat Islam ini akan bersatu. Tapi karena, saya ulangi, tapi karena ada propaganda, karena ada peran permainan kafir Yahudi dan Nasrani, maka umat Islam ini mau dipecah-pecah. Jadi dipecah-pecah. Orang Indonesia dipecah antara NU dengan Muhammadiyah. Nah, kalau mereka yakin bahwasanya Qur'annya satu, Allahnya ya Allah, Tuhannya satu ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'annya satu, nggak akan berpecah, Pak. Nggak akan berpecah. Coba bayangkan, hadis ini mengatakan bahwasanya Allah memerintah untuk melakukan manasik haji itu sesuai dengan ru'yat hilal. Hilalnya siapa? Hilalnya Amir Makkah. Semuanya satu. Ada divide it impera, ada perpecahan di situ. Ada yang memecah persatuan dan kesatuan, ada yang memecah ukhuwah. Misionaris, ada ahli-ahli misionaris mengatakan untuk menghancurkan umat Islam itu mudah, katanya. Untuk menghancurkan umat Islam itu apa? Jauhkan mereka dari kiblatnya, jauhkan mereka dari Qur'annya, jauhkan mereka dari Ka'bahnya. Lah, ini dilakukan oleh mereka, dan mereka tahu bahwasanya orang Indonesia itu mudah, Pak. Mudah dirayu dengan apa? Mudah dirayu
lagi Pak. PC boleh, UUD ujung-ujungnya duit. Bil mulus, pakai duit lancar semuanya, luar biasa Pak. Ini merubah undang-undang gampang, apa? Duit. Oh, undang-undang tuh selesai Pak. Undang-undang apa saja, Cipta Karya, Omnibus Law. Umat Islam itu mudah, karena mereka sudah tahu tipologi dan karakternya orang Indonesia yang mudah dibeli akidahnya, yang mudah dibeli imannya, yang mudah dibeli hatinya, maka mereka lakukan itu. Siapa yang melakukan itu, yang membeli-beli akidah mental itu semuanya? Ya, orang kafir. Ya bolehlah bapak-bapak dan ibu-ibu mengatakan bahwasanya yang membeli adalah naga, 9 naga. Boleh. Ada naga merah, naga putih, sama naga kuning juga boleh. Enggak apa. Dan itu memang seperti itu Pak, mudah dibeli Pak. Undang-undang Cipta Karya, undang-undang Omnibus Law, dan undang-undang yang lain termasuk undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren. Sekarang ini di pesantren itu sudah ada undang-undangnya. Betul. Dan itu mencekik umat Islam, mencekik pesantren. Bisa saja pesantren-pesantren ini nanti akan gulung tikar Pak. Bukan hanya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Bisa saja begitu. Dan itu sudah disahkan. Luar biasa, hebat. Mereka masuk ke dalam jantungnya umat Islam agar supaya umat Islam ini hancur. Kita nggak sadar tentang itu semuanya. Habis anak-anak kita, kan kasihan anak-anak kecil-kecil ini, generasi-generasi kita ini. Kalau kita mah insya Allah masih kuat ya Pak, tapi anak-anak kita ini, mereka kalau nggak kuat, habis mereka semuanya akan tergadai. Nah ini dia. Jadi proses penghancuran umat Islam itu seperti itu modelnya. Obok-obok, undangnya diobok-obok, termasuk syariatnya ini juga diobok-obok oleh mereka. Bahkan haji menurut informasi nanti akan dikelola oleh Traveloka. Haji, umroh akan dikelola oleh Traveloka. Bapak tahu Traveloka apa? Itu sebuah aplikasi di handphone, itu ada namanya Traveloka. Kalau beli tiket hotel, kereta api, itu pakai itu. Jadi nanti seperti itu Pak, Bu. Jadi nggak ada lagi menjadikan ahlu Makkah itu sebagai patokan, acuan untuk kita melakukan manasik haji dan idul kurban itu dijauhkan oleh orang kafir. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil. Wukuf tempatnya di Arafah. Itu kejadiannya live Pak. Kejadiannya live. Khusus terjadi pada hari itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau orang wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, seharusnya Idul Adhanya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini enggak. Semua ulama di Indonesia, bahkan di Singapura, sekarang lagi heboh di Singapura itu. Saya mendapatkan banyak informasi dari Singapura karena kita itu kalau Idul Adha dapatkan dari Singapura. Lagi heboh di Singapura, kalau Anda tidak berhari raya sama dengan pemerintah, kami tidak akan kurban di Al-Islah. Sampai seperti itu Pak. Saya bilang nggak apa-apa. Kami menjalankan syariat Allah. Allah yang memerintahkan kepada kami, wadzukurullah fi ayyamin ma'dudat. Tafsir daripada ayat ini adalah begini. Al-Imam Ibnul Arabi menafsirkan ayat ini, wa anna sa'ira ahlil afaq tabi'un lil haji fiha. Ini tafsir dari ayat ini, wadzukurullah fi ayyamin ma'dudat, bahwa seluruh umat Islam katanya dari berbagai belahan dunia wajib hukumnya mengikuti rangkaian ibadah haji jamaah haji di Arafah itu. Kalau kita tidak mengikuti Idul Kurban sesuai dengan rangkaian haji yang ada di Mekah sana, maka dianggapnya batal. Jadi Idul Adhanya berubah menjadi Idul Tasyrik.
Saya ulangi, Idul Adhanya berubah menjadi apa? Idul Tasyrik. Mana ada hari raya tasyrik? Nggak ada, Pak. Lebaran Idul Adha sama dengan lebaran haji. Nggak boleh beda tanggal. Nggak boleh beda tanggal. Lah ini beda tanggal inilah yang dimasuki oleh orang kafir untuk mempecah belah umat Islam. Akhirnya tengkar antar sesama ulama. Ulama NU tengkar dengan ulama Muhammadiyah. Ya toh? Ulama Muhammadiyah harus menjelaskan macam-macam. Energi kita ini habis untuk itu. Energi kita ini habis untuk menjelaskan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu menjadi masalah, yang seharusnya itu menjadi kesepakatan umat Islam seluruh dunia. Seluruh dunia, Pak, akan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Seperti itu. Ini tidak dirubah satu hari sebelumnya. Atau kenapa kok tidak satu hari sesudahnya, satu hari sebelumnya saja, misalkan tanggal sana Idul Adha gitu. Kan tak mungkin itu. Kenapa kok selalu diakhirkan? Nah, ini menjadi pokok permasalahannya umat Islam, dan umat Islam ini seharusnya menjaga persatuan dan kesatuan ini. Ini masalah. Ketika hubud dunya, cinta dunia. Dah. Kenapa kok kena penyakit hubud dunya? Karena akidahnya lemah, karena imannya lemah. Sepeda motor bisa jadi wahan, Pak. Karena hubud dunia, karena cinta kepada dunia. Ini yang terjadi. Kasihan, Pak, umat Islam saat ini nih. Diopok-opok. Karena penyakit cinta dunia inilah akhirnya umat Islam pecah. Umat Islam gak bersatu. Umat Islam ini tidak punya ukhuwah, tidak berukhuwah. Tidak berukhuwah. Tidak bersaudara. NU Muhammadiyah ini saudara, Pak. Betul? NU Muhammadiyah saudara. Persis saudara. Al-Irsyad saudara. Al-Wasiliyah saudara, Pak. Semuanya bersaudara. Bahkan George Bush pun, Tony Blair pun juga saudara kita. Beda aja. Itu saudara. Karena nasu ummatan wahidah. Manusia itu semuanya satu. Dari min sulalati Adam. Tapi karena nakal dia, Tony Blair ini nakal, jenggel, meler, nah, dia berbeda dengan kita itu. Meler dia. Gitu. Kita itu dihobok-hobok, Pak, habis kita. Padahal kita sadar dan kita tahu bahwasanya orang yang bersaudara itu, orang yang bersaudara akan melahirkan 4 perkara penting. Apa 4 perkara penting itu di dalam bersaudara, dalam ukhuwah? Yang pertama, orang yang bersaudara pasti akan melakukan ta'amul, bekerja sama. Coba bapak-bapak tidak bersaudara, tidak kerja sama. Begitu, enggak. Ini yang sakit ini, dia pasti akan bawa dia ke rumah sakit dan akan bawa ke dokter. Pasti itu. Tapi kalau misalkan tidak bersaudara dengan orang yang sakit, begitu, kayak begitu, obus pasti gitu. Begitu. Itu kalau tidak bersaudara. Tapi kalau bersaudara, kalau berukhuwah, dia akan tolong itu saudaranya kena serempet mobil itu. Itu ta'awun, akan melahirkan tolong menolong. Yang ketiga, tasamuh, akan melahirkan sikap toleransi. Itu kalau bersaudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan ada yang punya hutang di antara kita ini, ada yang punya hutang, kalau dia bersaudara, tidak apa-apa, cung, nanti juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tengkar, Pak, kalau sudah tengkar, pokoknya kalau nggak hari ini juga saya akan tebeng ini jalan, saya akan kasih pembatas. Dikasih pembatas, Pak. Ada kan kejadiannya seperti itu? Ada. Saya bangun tembok 2 meter, Anda tidak usah lewat. Itu kalau tidak bersaudara. Tapi kalau misalkan saudara kita punya hutang, kita ini bersaudara dengan dia, tidak apa-apa, tahun depan sampai ada. Bahkan mungkin bisa jadi, tidak apa-apa, gratis untuk kamu 10 miliar. 10 miliar ambil, silakan. Kan begitu, Pak, Bu.
Itu kalau punya jiwa tasamuh, kalau kita itu bersaudara, karena ada toleransi itu. Nggak apa-apa, wong cuma 10 miliar aja, sedikit Kenny. Padahal 10 miliar itu kalau dibeliin kerupuk nih habis masjid ini ya, penuh itu. Begitu Pak. Jadi orang bersaudara itu akan melahirkan tasamuh, toleransi, sikap toleransi. Dan yang keempat Pak, orang yang bersaudara itu akan melahirkan sifat atau sikap takaful. Apa takaful itu? Saling mendukung, saling menguatkan, saling mengokohkan. Itu kalau kita bersaudara. Kalau tidak bersaudara, ada saja sikap-sikap yang merendahkan dan sikap-sikap yang mencaci maki, bahkan berusaha untuk merobohkan. Itu begitu, nggak menguatkan. Ada satu pesantren, saya tidak berbicara di sini ya, tidak bicara di Jember, ada di Bondowoso. Satu pesantren dengan pesantren yang lain, karena satu pesantren ini tidak bersinergi, tidak bersaudara, akhirnya apa yang terjadi? La banca masuk ke pondok Jeriah, katanya kiainya, kamu jangan masuk ke pondok itu, pondok Jeriah pondok teroris, pondok radikal. Begitu Pak, aliran sesat, begitu. Itu terjadi di Al-Islah Pak. Al-Islah itu dikatakannya pondok teroris, pondok radikal, pondok Muhammadiyah, pondok Wahabi. Wah sudah itu, penuh itu. Segala macam label dilabelkan kepada pondok pesantren Al-Islah itu. Lalu ditanya, kenapa kok teroris? Ajenggoan kepireng orang Inggris. Karena jenggot Pak. Karena jenggot kita dibilangnya teroris Pak. Luar biasa. Radikal itu katanya. Nah aku cara radikal. Ada mana bajang tanda kunut gua. Radikal Pak. Subhanallah. Padahal kita ini kan bersaudara. Coba andai kata mereka itu bersaudara dengan kita, padahal kita juga sering silaturahim, tapi karena di dalam hatinya itu ada penyakit, yaitu penyakit wahan itu tadi, ya, akhirnya tidak bersaudara. Penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Harus hati-hati kita. Kita semuanya akan mati. Yang muda pasti tua. Jangankan itu, anak muda, anak kecil aja ada yang mati, kok ada yang meninggal dunia. Itu pasti mati kita itu. Jadi hindari penyakit wahan itu, penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu faktor internal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab kita ini tidak bersatu, tidak bersaudara adalah karena ada propaganda kafir, dan umat Islam itu terpengaruh dengan propaganda itu. Lalu umat Islam ini tidak pernah melakukan tabayun seperti yang Allah Subhanahu wa taala arahkan di dalam Al-Qur'an. Fatabayyanu. Umat Islam itu nggak mau begitu Pak. Ada informasi hoax, diantem aja habis dimakan. Itu terjadi. Ada berita, menoreng Jeriah adalah selingkuh jadi pereng bini. Begitu katanya, selingkuh. Padahal tidak begitu. Pernah suatu saat Rasulullah SAW berjalan di suatu malam bersama dengan Sofia, istri baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu saja menerangkan kepada sahabat-sahabat yang duduk melihat di situ, supaya sahabat-sahabat itu tidak berpikiran negatif. Rasulullah selingkuh, ya enggak. Supaya tidak begitu, Rasulullah mengatakan, sini. Ini Sofia tang bini, gitu katanya Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak, pakai foto. Di foto jepret, dikirimkan kepada istrinya, disebarkan dalam handphone, WhatsApp, grup dan lain sebagainya. Ketahuan berjalan bersama dengan anak buahnya, padahal waktu itu sedang melakukan sidak. Ada 3 orang, 4 orang, 5 orang misalkan bersama-sama. Ada bapaknya kepala dinas, yang perempuan ada 2, yang satunya laki-laki atau 2-nya laki-laki. Yang difoto itu di-crop, dipotong. Berfoto bersama dengan berdua, kata sedang berjalan. Padahal itu berlima itu.
Itu terjadi itu fitnah, itu penyakit. Nah, itu salah satu contoh. Apalagi dengan propaganda dan informasi-informasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Terlalu banyak propaganda kafir umat Islam untuk umat Islam agar supaya umat Islam ini pecah. Terlalu banyak. Bahkan ada yang menjadi corongnya mereka, menjadi corongnya orang-orang kafir, yaitu jamaah Islam liberal. Bukan jamaah, Pak. Jaringan Islam liberal, JIL. Mereka bermarkas di Utan Kayu di Jakarta. Mereka menjadi corongnya orang-orang kafir. Bahkan juga ada buzzer-buzzer kafir yang menjadi corongnya mereka untuk memecah belah umat Islam. Karena itulah maka para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, kita harus berhati-hati dan kita jangan terpengaruh dengan informasi-informasi dusta yang datangnya dari orang fasik, yang datangnya dari orang kafir. Karena mereka terlalu keras berpikirnya. Mereka tidak pernah tidur untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan persatuan dan kesatuannya umat Islam. Seperti yang sekarang terjadi saja, yaitu tentang Idul Adha, ya, tentang Idul Fitri, dan tentang banyak hal yang lain. Contoh sekarang, ini sebentar lagi mau pilpres, mau pileg. Umat Islam mayoritas, partai-partai banyak sekali. Sampai Pak Amin Rais membuat partai umat lagi. Sudah ada PAN, ada partai umat, ada partai Masyumi, ada partai PBB, ada partai PKS, ada partai Gelora, ada PKB, ada PKNO, ada PKPNO, dan luar biasa. Semuanya komoditasnya adalah umat Islam. Umat Islam dijadikan komoditas. Bingung umat Islam ini, mana partai yang mau saya ikuti? Kan repot, Pak. Presiden mana yang mau saya ikuti? Ya sudahlah, kalau begitu ambil Presiden Thoha Yusuf Zakaria saja. Nah itu. Jadi Pak, Bu, ini kita terjadi saat ini. Umat Islam itu dipecah-pecah dan umat Islam dijadikan komoditas. Karena itu maka kita jangan sampai salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang takut sama Allah. Dah, kalau nggak takut sama Allah, Pak, habis semuanya. Kita pilih pemimpin yang takut sama Allah, yang soleh, yang muslih, begitu, yang memiliki kecintaan yang besar terhadap bangsa ini, kepada negara kita Indonesia. Itu ngereng. Begitu ya. Antar suami istri tengkar, Pak, gara-gara pilihan presiden. Satu milih Prabowo, satu milih Anies, atau Kar. Ini contoh terjadi di Bondowoso. Satu bapaknya pilih Prabowo, satunya lagi istri pilih Anies. Tak kebeki sambel, Bu. Tak kebeki sambel berbeda sama istri nggak dibuatin sambel. Bahkan karena saking mangkelnya, sambelnya itu, cabenya itu sampai 30 biji. Oh, itu terjadi itu di Bondowoso itu. Terjadi. Di nama pedes badina. Salana tak melengkok kan gitu katanya. Itu terjadi itu. Wah, kalau begitu, ini suami istri saja bisa dipecah, Pak. Bisa dipecah itu suami istri. Kalau suami istri sudah tengkar, gimana nanti anak-anaknya? Suami istri tengkar, kira-kira malaikat rahmat masuk nggak? Nggak masuk. Sudahlah, bapak ikut Prabowo, ibu ikut Anies. Setelah itu ketemu di mana? Di meja makan. Sudah gitu aja.
Saya bilang begitu kepada saudara saya ini, saya Pak Yai enggak dikasih sambel, sekali saya dikasih sambel 30 cabenya katanya. Cek pedes Pak Yai katanya. Ya sudah, sampean tetap kepada Prabowo, satu kepada Anies, tapi ketemunya di mana? Di meja makan. Nggak bisa Pak Yai, saya tetap. Ya sudah, kalau sampean begitu ya terserah sampean, mau apa, mau ikut istrinya atau istri sampean ikut sampean. Saya bilang gitu sama saudara kita itu. Pecah karena gara-gara pilpres, dipecah karena gara-gara pileg, dipecah. Dirusak rumah tangga umat Islam ini Pak, Bu. Bukan hanya persatuan dan kesatuan umat saja yang dipecah, tapi persatuan dan kesatuannya suami istri dipecah. Coba, kalau sudah pecah, sudah tengkar, malaikat rahmat bisa masuk? Enggak kira masuk. Inna malaikat rahmat la tadkhulu baitan fihi mukhasamah. Katanya Rasulullah SAW demikian. Sesungguhnya malaikat rahmat itu nggak bakalan masuk ke dalam satu rumah kalau di dalam rumah itu ada pertikaian, ada mukhasamah, ada perselisihan, ada mukhalafah. Nggak kira masuk. Jadi jangan harap kita ini akan berkah rumah tangga kita, akan berkah keluarga kita ini kalau di dalam rumah tangga kita itu ada mukhasamah. Nggak boleh ada mukhasamah. Begitu juga dalam negara, dalam keluarga besar Indonesia ini nggak boleh ada mukhasamah, nggak boleh ada mukhalafah. Kalau kita sudah ada mukhalafah, fatafshalu katanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian akan menderita celaka gagal. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatannya kalian semuanya umat Islam. Itu katanya Allah itu. Tapi umat Islam ini senang Pak, memang gagal itu senang. Senang tengkar, senang berselisih, karena ada orang ketiga di situ yang memanfaatkan perselisihan, yang memanfaatkan pertengkaran dengan cara untuk mendapatkan kasab harta, mendapatkan keuntungan dari pertengkaran dan amarah-amarah kedua belah pihak. Itu terjadi itu. Apa katanya dalam bahasa Arab itu? Iksibil mal, raihlah, dapatilah harta minal ghadab, dari marah. Si fulan marah, si fulan marah, diadu Pak, biar terus marah, akhirnya mengalir terus itu income kepada orang yang mengadu itu. Lah itulah yang terjadi. Sama seperti sekarang Densus 88 mendapatkan banyak bantuan dari Australia, dari Amerika. Itu Pak, bantuan dari Eropa. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh atau menangkap para aktivis dakwah Muslim, dakwah Islam kita. Seperti contohnya di Banyuwangi terjadi barusan pada bulan Ramadan ya, Idul Fitri, aktivis Muhammadiyah ditangkap oleh Densus 88. Bapak sudah dengar itu ceritanya? Nah, terjadi itu di Jawa Tengah. Ada yang ditangkap lalu dibunuh, meninggal dunia. Itu dari mana itu semuanya sumber dananya kalau bukan dari luar? Dan itu terbuka Pak, itu bukan rahasia, sudah terbuka di depan umum bahwasanya mereka mendapatkan bantuan dana dari Australia. Lah seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang kita sekarang di Indonesia. Makanya berhati-hatilah, jangan sampai terkena provokasi dan jangan sampai terjadi pertikaian di dalam tubuh kita umat Islam, apalagi di dalam rumah tangga kita semuanya. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, bagaimana kita caranya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai ukhuwah ini? Pertama, yang paling penting dan utama adalah kuatkan akidah, kuatkan tauhid kita semuanya. Kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita di dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, kuatkan ilmu kita. Banyak-banyaklah datang ke majelis ilmu. Banyak-banyaklah datang ke majelis zikir seperti sekarang ini, agar supaya kita itu memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, fikih, akidah, tauhid dan lain sebagainya. Itu yang penting itu. Kuatkan ilmu kita. Terus yang ketiga,
kuatkan hubungan persaudaraan tanpa adanya masalah. Kuatkan hubungan persaudaraan antar sesama muslim, antar saudara kita. Jangankan saudara sesama muslim, Pak, saudara kandung tengkar. Betul? Saudara kandung tengkar, Pak, gara-gara sawah sauplek. Bener. Gara-gara sawah cuma sedikit, cuma 5 meter. Tanah 5 meter tengkar. Ya Allah. Kenapa ini jadi begini umat Islam ini? Bahkan ada yang bunuh-bunuhan, Pak. Bunuh-bunuhan, dicelurit, Pak, saudaranya itu, Pak, karena gara-gara tanah 5 meter. Coba ya. Iya, kalau tanahnya 50 hektar nggak apa-apa. Ini tanahnya 5 meter, bunuh-bunuhan. Luar biasa. Nah, kuatkan dalam urusan persaudaraan. Ukhuwah ini harus dijaga baik-baik. Apalagi kita di komunitas kita ini harus dijaga baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, ukhuwah itu melahirkan 4 hal penting. Yang pertama ta'amul, yang kedua ta'awun, yang ketiga tasamuh, yang keempat takaful. Keyboard itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya ta'amul itu saling kerja sama, ta'awun saling tolong menolong. Yang ketiga tasamuh, saling toleransi. Yang keempat takaful, saling menopang atau mendukung atau menguatkan. Nah ini kita ingat saja, oh engkau munta ataretan, saya tidak akan ditolong, saya nggak akan bisa kerjasama sama dia. Begitu saja, paling gampang itu. Nah, itu yang nomor 3. Pertama adalah kuatkan akidah tauhid, kuatkan ilmu, sering-seringlah datang kepada majelis ilmu. Dan yang ketiga, kuatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita, dan tanpa ada rasa masalah, tanpa ada masalah, tanpa ada rasa. Terus kemudian yang keempat, Pak, yang keempat ini penting, yaitu dengan cara menguatkan ibadah dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau ada apa-apa maturnya sama Allah, jangan curhat di handphone. Kadang-kadang kita ini curhatnya di mana, Pak? Di status. Aku lagi galau. Repot itu. Kalau aku lagi galau, kemudian ada seseorang yang mengetahui itu, Pak, masuk dia itu, akhirnya terjadilah CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Kalau sudah begitu, akhirnya terjadilah masalah di dalam rumah tangga. Nggak perlu curhatlah hanya kepada Allah. Jangan curhat di handphone, jangan curhat di status. Lagi nangis ya, di foto. Ya, kan ada yang begitu tuh, di foto. Aku lagi galau, gitu. Lalu ada yang masuk, bagaimana kok galau sayang? Repot itu. Susah itu, Pak. Repot. Nah itu karena itulah maka itu tidak boleh terjadi itu. Curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Bersandar itu hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Bersandar kepada Allah, Allah itu kuat, Allah itu hebat, Allah itu perkasa. Manusia itu lemah, manusia itu rapuh. Tidak bisa kita itu bergantung kepada manusia. Ada yang bilang, Kiai, saya kalau nggak ada sampean, saya nggak bisa hidup, Pak Kiai. Kenapa, Pak? Nggak bisa berhutang kepada siapapun. Hanya sampean, Pak Kiai, harapan saya satu-satunya. Ada gitu, Pak. Saya bilang, jangan berharap kepada saya, berharaplah kepada Allah dan bergantunglah kepada Allah. Setelah saya bilang begitu, nggak WA lagi, Pak. Nggak WA lagi. Karena dia itu berharapnya kepada manusia. Roja'uka lillah. Harapanmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Harapanmu, sandaranmu itu hanya Allah, bukan manusia. Jangan bersandar kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala.
Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik penolong, bukan manusia. Nah itu perkara nanti Allah menghantarkan manusia untuk menolong kita dan membantu kita, itu wasilah. Itu caranya Allah untuk membantu kita semuanya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meminum telaga surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ampuni salah dan dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan hidup kepada kita. Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita. Allah berikan keberkahan anak keturunan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbanyak harta benda kita semuanya untuk dalam rangka banyak berzakat, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akthir malana, Allahumma akthir malana, Allahumma akthir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin amalana waghfir lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat, boleh? Oke, syukran. Oke, langsung. Saya akan berlaksana. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, demikian tadi tausiah agama Islam yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria LC. Mudah-mudahan apa yang telah beliau paparkan membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara pengajian Ahad pagi kali ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin.